sahbihi wala haula wala quwwata illa billah. Masih dalam adab batin di dalam permasalahan mengeluarkan zakat. Tugas yang ketiga bagi orang yang mengeluarkan zakat atau sedekah, an yantaqiya min malihi ajwadah wa ahabbah ilaih wa ahallahu wa atyabah. Sedekah atau zakat keluarkanlah dari harta yang paling baik. Baik ini diartikan yang paling halal, baik ini diartikan yang paling istimewa. Kalau itu berupa kambing misalnya yang paling gemuk, kalau itu berupa misalnya beras yang paling bagus, zakat fitrah misalnya, pilihlah yang terbaik. Nah, kenapa? Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu bagus, yang diterima yang bagus-bagus. Hah? Kalau yang dikeluarkan itu daripada syubhat, apalagi daripada haram, maka akan sia-sia loh nanti. Karena itu Nabi SAW bersabda, tuba li abdin anfaqa min malin iktasabahu min ghairi ma'asiyah. Tuba li abdin, beruntung seorang hamba, anfaqa min malin iktasabah, dia mengeluarkan harta yang ia cari dari hasil kerja, tapi min ghairi ma'siyah, dengan tanpa maksiat. Kerjanya bagus, dikeluarkan hartanya dengan hati yang bagus dan yang terbagus daripada harta yang ia keluarkan. Itu tubah nantinya. Karena itu siapa orang yang mengeluarkan harta, bersedekahkah, membantukah, tapi dari yang haram, maka itu adalah satu perbuatan yang sia-sia, bukan mendapatkan pahala, akan mendapatkan dosa. Siapa orang yang mengeluarkan sedekah atau zakat daripada harta yang jelek, harta yang jelek, maka itu adalah bagian gillatul adab, tidak sopan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena lebih mementingkan selain Allah. Adakah yang lebih istimewa daripada Allah? Masa Anda kalau misalnya kamu bertamu kepada seseorang, dikasih makanan-makanan yang setengah basi, dikasih makanan-makanan yang kurang berharga, makanan-makanan yang tidak terhormat misalnya, tentunya kamu akan marah. Kok begini? Anak tidak dihargai. Gimana kalau kamu tadi itu bersedekah, yang kamu tadi itu berharap pahala dari Allah, kamu jadikan lillahi ta'ala, tapi kamu kasih dengan yang tidak berharga. Diri kamu aja tidak menghargai, orang aja tidak menghargai, apalagi Al-Khaliq Allah Subhanahu wa ta'ala. Awas, hati-hati. Disinilah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang beriman, yang mengaku iman ini, yang mengaku beriman, anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Keluarkan, infakkan, sedekahkan daripada yang bagus-bagus, daripada hasil kerja kamu, dan daripada apa yang kamu keluarkan daripada hasil bumi, panen yang bagus yang dikeluarkan, kemudian kerja yang bagus yang dikeluarkan. Wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun walastum biakhidih illa an tughmidu fi. Jangan kamu tadi itu mencari yang jelek daripada harta yang kamu miliki, kamu sedekahkan, kamu infakkan. Kamu sendiri nggak mau ngambil, dikasihkan sama orang. Kamu sendiri nggak mau ngambil itu, kamu sedekahkan sama orang. Ya kalaupun mau ngambil, antum midufi, sambil kamu memejamkan mata. Artinya apa? Kamu tadi itu terpaksa ngambil itu. Kalau itu kamu mau makan, anak juga makan, tapi itu bukan karena selera. Kamu beri makan kepada orang lain. Kamu sendiri nggak mau dengan harta itu. Kalaupun kamu pakai dengan terpaksa, dengan memaksakan diri, tapi kamu berikan kepada orang lain. Jangan demikian. Karena itu kalau bersedekah, cari yang bagus, cari yang bagus. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan meraih kebaikan yang sempurna sehingga kamu tadi itu menginfakkan apa yang kamu cintai, bukan apa yang kamu benci, bukan ma takrahun, ma tuhibbun. Ada menyatakan albir itu derajat
yang tertinggi di surga, kamu tidak mendapatkan derajat yang tinggi di surga sehingga kamu menginfakkan apa yang kamu cintai. Karena itu nilai bukan karena besarnya nominal, saudara, tapi nilai adalah karena nilai orang yang mengeluarkan. Karena itu Nabi menyatakan sabaga dirhamun alfa dirhamin. Kadang-kadang nilai 1 dirham melebihi daripada 1000 dirham. Yang 1 dirham dikeluarkan dari orang yang fakir, duitnya cuma 2 dirham, kemudian dia keluarkan 1 dirham dengan senang hati, itu lebih afdol daripada orang yang jumlahnya miliaran dirham mengeluarkan 1000 dirham, itu pun dengan terpaksa hati. Yang ini mengeluarkan dengan senang hati, yang ini mengeluarkan harta 1 dirham, separuh daripada seluruh hartanya dirham. Kenapa? Dia cuma punya 2 dirham. Lebih bagus itu, lebih baik, lebih loman, lebih dermawan daripada orang yang punya jutaan dirham yang dikeluarkan adalah 1000 dirham. Nah itu Allah Subhanahu wa taala juga mencela ada beberapa orang yang dia tadi itu untuk Allah justru pilihkan yang ia tidak senangi untuk dirinya sendiri. Wa yaj'aluna lillahi ma yakrahun. Wa yaj'aluna lillahi ma yakrahun. Dia menjadikan untuk Allah justru hal yang tidak ia senangi. Sarung yang udah robek-robek baru dikasihkan sama orang. Yaj'aluna lillahi ma yakrahun. Makanan yang sudah basi, yang enggak enak baru dikasihkan sama orang. Yaj'aluna lillahi ma yakrahun. Jangan pilih yang al-ajwad, al-ahal, al-atyab. Pilih yang terbagus untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa yaj'aluna lillahi ma yakrahun. Kemudian wa tasifu alsinatumul kadzib anna lahumul husna. Mereka itu mensifatkan dengan lisan mereka yang bohong dia akan mendapatkan surga, kedudukan di sisi Allah, pahala besar. Ada waqaf di situ. Ada membaca waqaf. Enggak ada, mereka enggak dapat apa-apa di sisi Allah. Udah dia infaknya dengan cara begitu, kemudian bohong lagi dia akan mendapatkan surga, pahala dari Allah. Nggak dapat apa-apa. Jarama anna lahumun nar. Jarama annahun nar ay kasaba lahum. Ja'alahum lillah ma yakrahun an-nar. Ya, dari hasil dia tadi itu melakukan, memberikan sesuatu yang tidak ia senangi pada dirinya untuk Allah, dia akan mendapatkan neraka Allah Subhanahu wa taala, bukan pahala. Hati ya. Jangan asal memberikan begitu. Malulah kepada Allah yang memberikan segala sesuatu untuk kamu, tapi kamu memberikan kepada Allah yang paling tidak kamu selera, tidak kamu hargai pada diri kamu sendiri. Tugas berikutnya bagi orang mengeluarkan zakat atau bersedekah, an yatruba li sadaqatihi man tasku bihi sadaqah. Bersedekah itu berikan kepada orang yang menjadi baik ketika diberikan sedekah itu. Artinya orang-orang yang soleh yang dikasih, jangan segala orang. Ini segala orang nggak sholat ngamen ada di tengah jalan, kemudian laki perempuan, kemudian nggak puasa kasih. Jangan. Yang sekiranya disedekahi tadi itu dia akan menjadi bagus. Karena itu perhatikan ada 6 orang yang harus kita prioritaskan untuk kita tolong, untuk kita sedekahi, untuk kita kasih zakat, untuk kita perhatikan kesejahteraannya. Pertama, al-atqiya al-mu'ridin 'anid dunya, orang-orang yang takwa. Mereka orang-orang yang tidak senang dunia, orang-orang yang zuhud terhadap dunia. Orang-orang yang ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, istiqamah ada di masjid. Guru-guru TPQ yang dia digajinya 100-150 ribu, kemudian dia tadi itu kadang-kadang nggak ada untuk makan, sekedarnya aja ya. Maka orang ini yang harus kamu perhatikan. Karena itu Nabi pernah menyatakan la ta'kul illa ta'ama taqi wa la ya'kul ta'amaka illa taqi. Jangan makan kecuali makanan orang bertakwa. Kenapa? Orang bertakwa itu cari rezeki yang halal. Dan jangan memberi makan kecuali juga orang yang bertakwa. Kenapa? Supaya dia tadi itu tambah bersemangat takwanya kepada Allah. Berarti kamu bantu. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dalam hadis yang lain Nabi menyatakan at'imu ta'amakumul atqiya wa aulu ma'rufakumul al-mu'minin. Kasih makanan kamu orang-orang takwa.
salurkan kebaikan kamu kepada orang-orang beriman. Jangan dibiasakan kelangopan ya kalau ada majlis. Itu berarti setiap hari itu. Tahan. Ya? Jangan dibiasakan. Ya? Kasih makanan kamu kepada orang-orang bertakwa. Dan salurkan kebaikan kamu kepada orang-orang yang beriman. Masya Allah. Orang kalau sudah dia tadi itu bertakwa, saudara, dia itu dia itu pinginnya dohir dan batin sebenarnya. Tapi karena ada masalah susu anaknya, seorang dai, seorang ngajar, seorang guru misalnya, susu anaknya kalau ada yang sakit itu dan ini perlu dia, akhirnya dia harus membagi untuk memikirkan kesejahteraan, untuk mengajar, untuk dakwah. Loh, orang yang demikian ini prioritaskan. Ustadz, ente nggak usah bingung apa-apa, full ngajar, kebutuhan kamu saya akan penuhi. Seharusnya begitu, itu namanya ta'awun. Ini ustadznya ngeluh apa? Mulai bangunan, mulai kesejahteraan murid, mulai itu, mulai ini, budak kabeh ustadz sekarang ini, botak semua ya mereka. Kenapa? Karena sebenarnya tidak ada pembagian tugas. Tidak ada pembagian tugas. Tuh lihat bagaimana dokter itu. Dokter itu ada pembagian tugas. Dok, pasien itu urusi. Perhatikan bagaimana pelayanan terhadap pasien itu semuanya. Fasilitas akan sediakan. Suntikan, kemudian kamar, AC, obat-obatan, itu semuanya dikasih semuanya. Fokus. Ente bisa bayangkan kalau dokter mikir cari biaya untuk obat, cari biaya untuk beli suntik, biaya, kapan ini pasien akan sembuh? Fokus dia menangani kepada si pasien. Kenapa kok ustadz nggak digitukan posisinya? Kenapa si dai, orang yang dai tidak diposisikan seperti begitu? Padahal ini adalah memperhatikan daripada akhlak dan moral dan batin hati agama seseorang. Ajib. Inilah kadang-kadang kesian urusan agama adalah tidak diprioritaskan sekarang. Tidak diprioritaskan. Mereka tidak segan-segannya mengeluarkan duit hanya sekedar untuk acara rekreasi, acara resepsi dengan beratus-ratus juta, mungkin begitu banyak, tapi untuk membantu kesejahteraan orang yang mutajarridin lil ibadah, mufarrighin li nasril ilm, orang-orang yang fokus dalam menyebarkan ilmu, berdakwah, tidak diprioritaskan. Subhanallah. Nah, ini adalah satu gambaran bagaimana Allah itu memberikan hidayah kepada manusia itu seperti memberikan akal ya. Ada akal sedikit, ada akal setengah, ada akal banyak. Hidayah juga begitu. Ada hidayah sedikit, ada setengah, ada banyak. Ini orang sama dengan orang yang gitu. Ilmu juga begitu. Minim ilmu, luar biasa, sangat dalam. Begitulah hidayah tadi itu. Enggak semua orang akan mampu dan mengetahui yang hak, saudara. Walaupun itu adalah nampak jelas. Nah, yang kedua, orang yang harus kita prioritaskan dalam kita sedekahi, yaitu ahlul ilm. Ahlul ilm. Karena manusia hidupnya hati itu dengan ilmu. Jasad ini akan menjadi kuat dengan makanan. Batin ini akan jadi kuat dengan ilm. Hayatul qulub bil ilm. Hidupnya hati itu dengan ilmu. Jasad akan melemah dan sakit kalau tanpa ada asupan makanan. Begitu juga hati dan batin manusia akan sakit kalau tanpa ilmu. Karena itu makom yang sangat tinggi adalah bagi orang-orang berilmu, tentunya orang yang mengamalkan ilmunya, ilmu yang manfaat, yang diajarkan, sehingga ketika kita memberikan sedekah kepada orang yang paling afdol, maka itu sedekah akan menjadi lebih afdol. Itu sudah pasti. Ketika kita membantu kepada orang yang paling dekat di sisi Allah, maka itu akan menjadi amalan yang paling mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah pasti. Yang berikutnya, sifat yang ketiga untuk kita prioritaskan dalam sedekah kita, yaitu ayyakuna shadiqan fi taqwa wa ilmih bitauhid.
Orang yang kita kasih tahu yang kita kasih sedekah itu adalah orang yang jujur dalam takwanya dan juga dalam tauhidnya. Artinya dia melihat bahwa yang ia terima itu adalah murni dari Allah nikmah. Dan yang selain Allah itu adalah sebagai wasitoh saja. Wasitoh saja, perantara. Nih, tak kasih gambaran. Ada orang si A dikasih duit, 1 juta. Ini orang family dia syukur, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah, dia syukur, sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengucapkan terima kasih ya, terima kasih Anda telah membantu sama saya. Alhamdulillah, sudah. Yang kedua lain lagi, dikasih 1 juta. Wah, diciumi, terima kasih, dipeluk, diciumi, tapi lupa nggak sujud sama Allah, nggak syukur kepada Allah. Nggak syukur kepada Allah. Mana yang lebih afdal? Ini yang sodik yang pertama. Yang pertama itu adalah yang sodik. Maka ya, menghargai manusia yang memberi sebagai wasitoh. Sama dengan orang yang memetik buah mangga. Dia merasa ini nikmat dari Allah, alhamdulillah ya Allah, syukur. Bukan syukur kepada pohonnya, terima kasih pohon, syukur itu, dan dipeluk pohonnya misalnya. Pohon itu wasitoh, hanya perantara Allah memberikan nikmat mangga kepada orang itu melalui pohon. Begitulah pemberian. Nah, tapi orang sekarang nggak begitu. Cari orang-orang yang bukan sodik. Cari bagaimana kalau dikasih itu cium tangannya dia, kalau perlu cium kakinya dia, kalau perlu bersihkan rumahnya dia. Kalau ini nggak benar, keliru justru. Keliru justru. Nah, karena itu pernah Nabi SAW merintahkan seorang untuk dikasih. Orang ini berfakir. Kasihkan sama dia. Wahfad mayagul. Perhatikan apa? Ucapan apa orang itu? Dikasih. Setelah dikasih, orang itu berdoa, alhamdulillahilladzi la yansa man dzakarah. Segala puji bagi Allah yang tidak pernah melupakan orang yang selalu mengingatnya. Wala yudayyi'u man syakarah. Segala puji bagi Allah yang tidak pernah menyanyiakan orang yang mensyukurinya. Allahumma innaka lam tansa fulanan faj'al fulanan la yansak. Ya Allah, engkau tidak melupakan si fulan, dirinya maksudnya. Dirinya. Si fulan ini engkau tidak lupakan, ya Allah, engkau kasih rezekimu, maka jadikan dia tidak melupakanmu, ya Allah, selalu mengingatmu. Kemudian orang itu, si yang diutus sama Nabi itu datang kepada Nabi. Gimana? Ngomong apa dia? Ngomong gini, ya Rasulullah, senang Nabi. Sambil Nabi menyatakan, alim tu annahu yaqulu dzalik. Saya tahu orang itu akan mengucapkan itu. Itu orang yang harus dipilih. Bukan orang yang memuja-muji kamu tadi, itu yang kamu pilih. Itu yang dikasih, yang muji-muji dikasih. Ini penjilat bisa jadinya. Ingat baik-baik. Siapa orang yang memuji-muji kamu karena kamu beri, dia adalah calon untuk mencaci kamu ketika kamu tidak memberi. Ingat baik-baik itu. Nah, jangan jadi begitu. Dan kamu jangan jadi pemuji ketika kamu dikasih. Nah, akhirnya jadi calon apa? Jadi calo pejabat nantinya. Nah, itu lihat bagaimana kalau sudah ada kampanye. Wah, muji-muji itu semuanya karena dikasih. Coba nggak dikasih, caci habis, bakhil, gil adab, habis dah. Hati-hati, jangan jadi orang begitu dan cari orang yang tidak begitu. Begitu seharusnya. Naam. Yang keempat, ayyakuna mustatiran mukhfiyan hajatah. Orang yang tidak pernah dia tadi itu menyebarkan tentang hal dirinya. Saya ini masih perlu duit, anak saya 7, aku itu, aku ini. Jangan cari orang yang menutupi dirinya. Dia lapar masih senyum, pakaiannya masih rapi. Ini orang istimewa. Ini orang istimewa. Jangan nanti pakai pakaian robek-robek. Saya tidak punya pekerjaan, punya utang itu dan pingin dikasihani sama makhluk. Bukan itu yang diprioritaskan. Justru yang pertama tadi itu adalah istimewa. Ini orang yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yahsabuhumul jahilu aghniya minat ta'affuf. Orang-orang yang kaya menyangka dia orang-orang yang cukup, orang-orang yang kaya yang cukup. Kenapa? Enggak pernah minta. Minat ta'affuf. Tapi ta'rifuhum bisimahum. Kamu tahu
memang orangnya kurus, pucat, paham ya? Kelihatan kan orang dalam keadaan sehat sama tidak, saudara. Orang perlu sama tidak kelihatan, tapi orang ini menjaga kehormatan dirinya. Ini justru yang harus kamu perhatikan. La yas'alun nasa ilhafa. Ini indah, tunggu diminta. Budu-buduan gitu. Ada orang perlu, ini perlu. Tadi siapa itu tadi itu? Nah, ada kebiasaan itu. Nah, ini orang apa namanya? Tidak pernah minta-minta. Ini justru diperhatikan. Masya Allah, misalnya ada seseorang, dia tadi itu panti asuhan misalnya. Dia tahu ini ada puluhan anak yang ditanggung. Dia paham bahwa ini lagi merehab tempat untuk mereka, tinggal orang-orang yang memerlukan itu semuanya. Bodoh-bodohan gak mau bantu. Kalau diminta, kenapa nak dikasih tahu anak gak paham? Bukan gak paham, ente bodoh. Ente tahu orang ini perlu gak ente kasih kok. Awas, hati-hati. Ketika kamu sudah melupakan mereka, kamu akan dilupakan keadaan kamu nanti di hari kiamat nanti. Kalau kamu itu mampu, peduli, cari. Long ente rizki aja ente cari kok. Di lubang semut ente cari kok. Keluar negeri ente cari kok, keluar pulau ente cari. Kemudian amal khair yang ada di muka ente pura-pura nggak kelihatan ente. Ajib. Hah? Ada di situ ada tambang misalnya, kamu gali. Oh, muka kebaikan ada di muka kamu nggak tahu dari mana, Vian otaknya manusia. Awas, hati-hati ya. Nah, justru orang yang demikian ini yang sudah mendapat kesempatan kamu untuk bisa menyalurkan harta kamu tahu orang ini memerlukan, perlu biaya, perlu itu, cepat kamu datangi, maka semua hajat kamu akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Ukuran kamu perhatian terhadap saudara muslim, kamu di situ akan mendapatkan perhatian khusus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima yaitu ayyakuna mu'ilan mahbusan bi marad au bisabab al-asbab. Cari orang yang dia punya tanggung jawab besar, kesian ya, seperti tadi itu punya keluarga besar, kemudian atau misalnya orang yang sakit, siapa membiayai anak-anaknya, siapa yang membiayai keluarganya, perhatikan itu mereka semuanya. Lil fuqara alladziina usiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ard. Mereka itu penting untuk kamu perhatikan. Nggak bisa dia kerja, kenapa? Karena dia kena stroke misalnya. Terus bagaimana makan anaknya itu? Kemudian kamu mampu seakan-akan kamu nggak tahu sama sekali. Awas, hati-hati. Yang Allah bisa menjadikan kamu sekarang mampu, bisa esok hari habis hartanya kamu dan kamu dijadikan tidak mampu. Nah, karena itu lihat Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau itu sangat perhatikan bagaimana keluarga yang demikian. Dan Nabi SAW dalam membagi sedekah diukur dengan kebutuhannya, dengan hajat mereka. Contoh nih, zakat kadang-kadang dibagi begitu saja, dibagi 200 ribuan. 200 ribu bagi seorang pemuda, dia sendiri itu bisa bekerja, sama 200 ribu bagi orang yang sudah tua, sakit, punya anak 7. Ini buat nasi bungkus saja kurang ini. Bedakan cara membantu, mana yang lebih harus dikasih lebih banyak dan mana ya, jangan jadi sama ratakan. Jangan disamaratakan. Nah, masa kita beli barang itu sama ratanya? Udah, borongan sudah. Apem sama emas apem 1 kilo sama emas 1 kilo sama-sama sudah. Harganya sekian juta semuanya. Ini kan bodoh namanya. Harganya apem berapa, harganya emas berapa. Dalam bersedekah juga demikian. Siapa yang kamu sedekah, ukur. Jangan disamakan kamu memberikan sedekah tadi itu. Nah, disinilah orang diukur dengan hajatnya masing-masing. Ya, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika ditanya apa itu jahdul bala, bala yang sangat berat itu apa? Kata Sayyidina Umar, kathratul iyal wa qillatul mal. Banyak keluarga yang ditanggung tapi sedikit harta. Kan kasihan orang demikian. Itu jadikan prioritas untuk kamu bantu. Yang terakhir, an yakuna minal agarib wa dawil arham. Kerabat. Dawul arham, pentingkan. Shadaqatun wasilah, itu akan menjadi sedekah dan silaturahim. Kejam sekali kalau memang ada kelihatan saudaranya sendiri atau naudzubillah orang tuanya sendiri
dia biarkan begitu. Kejam sekali. Orang yang demikian ini bahkan akan sengsara nanti ada di hari kiamat. Nabi menyatakan la an asila akhan min ikhwani bidirham ahab ilayya min atasaddaqa bi 20 dirhama. Aku menyambung silaturahim terhadap saudaraku dengan 1 dirham itu lebih aku senangi daripada aku bersedekah 20 dirham kepada selain familiku. Demikian juga terus demikian wal ala kulli hal al agrabuna aula bil ma'ruf. Kerabat dekat kamu itu ya harus lebih diperhatikan daripada yang lainnya. Jangan nanti kita melangkahi mereka padahal mereka itu masih membutuhkan. Masa saudara kita lapar kemudian kita kasih makan orang yang lainnya? Rahmat sama binatang, tapi saudaranya sendiri nggak rahmat. Ini bukan orang rahmat ini. Ini orang kejam ini sebetulnya. Ada kucing lapar dikasih makan, tapi saudaranya sendiri terkapar lapar nggak dikasih makan. Ini kejam. Ini orang sadis itu berarti. Karena itu hati-hati. Jadilah orang yang rahmat, maka kamu akan dicintai yang maha rahmat nantinya. Yarhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, man lam yarham la yurham. Wallahu alam.